Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gidenika Putri Aditya dengan NIM G131210040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang e-bisnis dan e-commerce. Untuk yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang e-commerce dengan e-bisnis. Coba dijelaskan dan dapat diberikan contohnya untuk dapat menggambarkannya. Yang pertama yaitu e-commerce. Untuk pengertian e-commerce sendiri yaitu semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik untuk televisi dan telepon yang tersedia. Tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatannya e-commerce. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Penjual dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. Dan e-commerce ini menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang dibutuhkannya. Yang berikutnya yaitu jenis dan contoh e-commerce. Yang pertama yaitu jenisnya e-commerce business to business atau B2B, yaitu jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen seperti Electronic City, yaitu adalah e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Yang kedua yaitu contohnya Ralali, yaitu selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Yang ketiga yaitu Mbis, yaitu adalah e-commerce yang hampir serupa dengan Ralali, tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Jenis yang kedua yaitu business to commerce, business to consumer atau B2C. Adalah konsep seperti ini mungkin adalah tipe perdagangan yang paling sering kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan konsep B2C yaitu pihak produsen menawarkan dan memasarkan langsung produknya kepada para konsumen dengan sistem jual beli secara ecer. Yang membedakan adalah proses perdagangannya dan transaksinya melalui secara online. Contohnya seperti itu Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online yang terbesar di Indonesia yang menjual berbagai buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama, alat tulis, peralatan sekolah dan kantor, hingga mainan anak. Tak hanya itu, Gramedia.com juga menyediakan alat olahraga dan hobi, alat musik, fashion, dan aksesoris. Contoh yang kedua yaitu Lazada. Lazada adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Yang ketiga yaitu Blibli, yaitu Blibli itu hampir serupa dengan e-commerce saja, tetapi juga menjual furnitur, perlengkapan anak-anak, dan perlengkapan olahraga. Kemudian jenis yang ketiga yaitu customer to customer atau C2C, yaitu konsep C2C ini memungkinkan sesama konsumen bisa saling menawarkan dan menjual dagangannya kepada satu sama lain. Sistem perdagangan yang seperti ini umumnya memang membutuhkan media atau wadah yang bisa mengorganisir segala sesuatunya agar proses jual beli dan transaksi menjadi lebih mudah dilakukan. Contoh yaitu C2C ya pertama yaitu OLX, adalah e-commerce yang menjual berbagai produk dari pengguna pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Yang kedua yaitu Tokopedia. Tokopedia hampir serupa dengan Shopee, tetapi pembeli juga bisa menemukan barang bekas di sini. Yang ketiga yaitu Kaskus. Kaskus adalah forum terbuka dan tak jarang para pengguna menjual barang bekas di sini. Yang keempat yaitu Shopee. Shopee adalah salah satu platform terbesar se-Asia yang sudah membuka kantor di berbagai negara. Jenis yang keempat yaitu customer to business atau C2B.
Di sini yang terjadi adalah proses jual beli dan transaksi berlangsung dari pihak konsumen kepada perusahaan. Pada konsep ini, konsumen berperan sebagai pihak yang menyediakan layanan produk atau jasa untuk dipasarkan kepada perusahaan yang membutuhkan. Contoh yang pertama yaitu freelancer. Freelancer adalah sebuah situs web yang merupakan dan memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Yang kedua yaitu Upwork. Upwork adalah seperti freelancer, dia juga memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Yang ketiga yaitu iStock. iStock adalah website untuk bisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersial. Contoh yang kelima yaitu business to government atau B2A. Pada jenis-jenis e-commerce yang satu ini, pihak produsen atau perusahaan menawarkan dan memasarkan produk dan jasanya kepada pihak pemerintah. Biasanya, transaksi dan proses jual beli ini dilakukan dengan cara tender. Contoh B2A adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Dan contoh lainnya yaitu yang pertama, Clue. Clue adalah situs yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah seperti sistem manajemen kendaraan dan aplikasi analitik. Yang contoh yang kedua yaitu Akela. Akela adalah pendukung pemerintah dengan konsep perangkat lunak sebagai layanan. Contoh yang keenam yaitu ada Customer to Government atau C2A, yaitu jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi yang dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Contoh yang pertama yaitu BPJS Kesehatan online, yang kedua yaitu layanan pajak online, dan yang ketiga yaitu pembayaran listrik online. Materi yang kedua yaitu e-business. Apa itu e-business? E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Kegiatan e-business juga memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-business adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi pada e-bisnis digunakan untuk menekan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit sebuah perusahaan. E-bisnis mendukung bagian-bagian pada perusahaan seperti bagian produksi, finance, marketing, dan lain-lain. Jadi, perusahaan akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh e-bisnis. Yang pertama yaitu business to business, yaitu antara pelaku usaha bisnis. Yang kedua yaitu business to consumer, yaitu pelaku usaha bisnis ke konsumen. Yang ketiga yaitu consumer to consumer, yaitu perdagangan antar konsumen. Yang keempat yaitu consumer to business, yaitu perdagangan konsumen ke pelaku bisnis atau perusahaan. Yang kelima yaitu intra-business e-business, yaitu perdagangan dalam lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Yang keenam yaitu business to administration atau B2A, yaitu pelaku usaha bisnis ke pemerintahan. Contoh yang selanjutnya yaitu Customer to Administration atau C2A, yaitu perdagangan antara konsumen ke pemerintah. Dan yang terakhir yaitu Online to Offline atau O2O, yaitu jaringannya ada pada sistem online. Namun eksekusinya bukan hanya bisa dilakukan dengan online, melainkan bisa juga dengan offline. Contohnya seperti Grab, kemudian Gojek, seperti itu. Dan ini contoh-contoh dari jenis e-bisnis ya, yaitu pertama business to business itu contohnya seperti Busy, kemudian business to consumer seperti web di Beribenka, kemudian
Contoh yang ketiga itu consumer to consumer, contohnya seperti Elevenia. Yang keempat yaitu consumer to business seperti iStock, seperti itu. Kemudian contoh yang kelima yaitu business to administration seperti BPJS Kesehatan. Kemudian customer to administration seperti yaitu pajak pemerintah. Kemudian online to offline seperti Matahari Mall dan Jakarta Notebook. Kemudian untuk materi kedua yaitu sebutkan dan jelaskan manfaat dari e-bisnis apa saja sih. Yang pertama dari manfaat e-bisnis yaitu peningkatan efisien. Dengan menerapkan konsep e-bisnis, perusahaan-perusahaan akan mendapatkan perbaikan tingkat efisiensi. Dengan menerapkan e-bisnis, maka akan tampak bahwa perusahaan dapat mengurangi total biaya operasionalnya seperti email, dapat mengurangi biaya komunikasi, call center dapat mengurangi biaya pelayanan konsumen, website dapat mengurangi biaya marketing, dan decision support system dapat mengurangi biaya rapat dan diskusi. Kemudian yang kedua itu peningkatan efektivitas. Dengan penerapan konsep e-bisnis, perusahaan dapat melakukan aktivitas operasional sehari-hari, dapat berhubungan dengan konsumen selama 24 jam sehari dalam 1 minggu. Kemudian yaitu yang ketiga, perluasan jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Selain bisa berhubungan langsung dengan konsumen selama 24 jam sehari dalam waktu 1 minggu, konsep ini secara tidak langsung juga dapat menghubungkan perusahaan dengan ratusan juta konsumen yang tersebar di seluruh wilayah. Kemudian yang keempat, terciptanya produk dan jasa baru. Penerapan konsep e-bisnis juga membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa baru yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan produk atau jasa yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan selera unik konsumen. Kemudian kelima, terciptanya peluang-peluang bisnis baru. Dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi yang digunakan pun semakin canggih dan berkembang. Karena inilah akan dapat membuka peluang bisnis baru dalam menciptakan produk atau jasa yang baru dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. Kemudian yang ketiga yaitu, silahkan Anda jelaskan terkait dengan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan komponen aplikasi utama dalam CRM. Konsep ini adalah yang mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction atau kepuasan, customer loyalty atau loyalitas, dan customer retention atau ingatan. Yang termasuk dalam proses CRM adalah proses penanganan keluhan pelanggan, proses penanganan pesanan pelanggan, proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan, kemudian proses pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan. Yang kelima yaitu proses pengelolaan kebutuhan pelanggan. Dan komponen aplikasi utama dalam CRM ini yaitu proses analisa, karakteristik, dan perilaku pelanggan dan lainnya. Sistem CRM meliputi sekelompok modul software yang memberi berbagai alat yang mendukung perusahaan dan para karyawannya dalam memberikan layanan yang cepat, dapat diandalkan, dan konsisten ke para pelanggannya. Kemudian, konsep CRM ini cenderung menerapkan aplikasi bisnis e-commerce seperti B2C atau business to customer. Yang keempat yaitu silakan Anda jelaskan terkait supply chain management di bawah ini. SCM adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang, produk, dan jasanya kepada para pelanggannya. Menurut O'Brien 2002, SCM adalah suatu sistem pada perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama perusahaan dan dengan pemasok, pelanggan, serta para mitra bisnis. Tujuan dari SCM adalah untuk menciptakan jaringan cepat, efisien, dan berbiaya rendah pada suatu produk.
dan rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah yang biasanya diperoleh perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok supplier. Ini dikenal dengan istilah supply chain management atau SCM. Rangkaian proses yang berada di hulu perusahaan ini merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan perusahaan dengan mitra bisnisnya, terutama pada para pemasok. Dan pada SCM, aplikasi bisnis yang kerap dipergunakan adalah bertipe B2B atau business to business. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.